Selamat datang di Kalau saya gadget sama aku Cilen, dan di sini ada Bapak Rigo. Nah, jadi dia ini adalah salah satu pendahulu konten creator Kalau saya gadget. Jadi kalau kalian scroll ke bawah, banyak banget yang udah di-review nih laptop oleh Suhu. Udah pada ya banyak yang nggak kenal pasti. Udah banyak yang kenalnya aku sih Kak Rigo di sini. Wah, dan seperti judulnya, hari ini kita mau membahas 5 laptop gaming terbaik yang udah sempet aku review di Kalosa Gadget ini. Dan ya, tanpa berbasa-basi, mari kita spill birolnya dulu. Laptop gaming urutan kelima dulu. Di sini ada IdeaPad Gaming 315 ARH7, yaitu laptop gaming all-rounder dan yang paling populer. Dan juga ini dapat 15k ya, 15.000 views di YouTube channelnya kita. Lumayan oke ya. Udah oke nih, banyak populer gitu ceritanya. Dia ini pakai AMD Ryzen 5 7535HS, RTX 4050 85 watt dan di harga 18 juta rupiah gitu. Dan memang di harganya dia ini sudah memberikan yang terbaik ya Kak Riko ya. Bisa jadi seperti itu. Karena sebenarnya kalau dari Cilen ngomong ini salah satu yang terpopuler seperti itu ya. Dan itu juga bisa dibuktikan di store. Di toko. Dan terbukti penjualan cukup banyak, artinya peminatnya juga cukup banyak. Nah, kalau kita lihat kenapa sih bisa seperti itu? Yang pertama sih memang dari sisi spesifikasi bisa dikatakan cukup seksi. Kenapa? Dia menggunakan spesifikasi baru, Cilen. Iya. Ya pastinya dia pakai Ryzen 5 7000 series. Dan ini yang bukan seri 30 ya. Artinya kalau kita ngomong 7000 series itu ada 7535. Artinya dia 7000 series, Ryzen 5, lalu 35-nya itu ada 30, ada 35 Cilen. Nah, 35 itu yang seri high-nya atau seri performance-nya. Walaupun di belakang ada embel-embel HS yang dimana PDP-nya itu sekitar kurang lebih sekitar 35 watt, tapi secara performance masih sangat bisa diandalkan. Dan terbukti juga di range harganya ini di harga sekitar tadi 18 juta. 18 juta. Nah, secara performance kalau mungkin kalian bisa lihat dan mungkin ngikuti perkembangan laptop ya, ini masih bisa diadu loh sama Intel generasi ke-12. Ada di seri HP Victus. HP Victus itu ada. Nah, itu dia pakai RTX 3060, jadi secara performance itu bisa sangat bersaing. Walaupun harganya lebih murah. Dan memang di sini mungkin catatan dari aku adalah RAM yang diberikan itu memang 8 GB. Cuman masih bisa di-upgrade. Jadi itu juga salah satu alasan kenapa aku rekomendasiin yang Ryzen 5 aja, biar nanti sisa uangnya bisa buat nambah upgrade RAM juga gitu. Karena Ryzen 7 sama 5 kemarin perbandingannya nggak terlalu banyak. Dan juga kalau dari sisi build quality ya, body gitu ya, Lenovo ini salah satu brand laptop yang memang paling jago untuk buat laptop yang elegan. Kesannya nggak gaming banget, jadi cukup ya enak lah dipandang ya, otomatis rapi, bener gitu rapi banget. Lalu kalau kita bandingkan dengan di kelasan laptop di harga sekitar 17 atau 18 juta, kalau kalian bongkar juga ya, dia punya kapasitas baterai yang lebih gede, lebih besar di sini. Dan ini juga yang Ryzen-nya tadi kan sudah pakai yang terbaru nanometernya, ada di 7 nanometer. Ya, fabrikasi 7 nanometer. Jadi di hasil PCMark 10 bisa di 7 jam 40 menit, dan itu sangat lama dong untuk kategori kelas gaming. Dan walaupun memang itu nggak bisa dijadikan patokan 100% ya teman-teman ya, artinya kalau kita menggunakan sintetis PCMark 10 itu yang jalan cuman prosesornya, karena dia bener, jadi dia menganalogikan penggunaan standar untuk ketik-ketik, untuk presentasi, lalu untuk browsing, tidak untuk dipakai main game. Kalau dipakai main game, jangan berharap bisa selama itu juga. Dan kalau main game juga dicolok aja ya baterainya ya, perlu performa yang lebih kencang juga. Atau dia juga punya auto power cut juga ya. Ya, ada auto power cut, semua bisa kalian atur lewat Lenovo Vantage. Dan itu memang sisi positif dari segala brand, segala laptop Lenovo ya, ada di Lenovo Vantage itu. Bener. Dan untuk poin akhirnya tuh dia dapat di 7,8. Jadi memang cukup tinggi di Kalosa gitu. Tapi aku tambahin dikit deh. Apa untuk seri-seri, bisa dikatakan seri ini kan seri entry levelnya si Lenovo tuh untuk gamingnya ya, gaming 3 ya. Dia punya nilai plus yang pertama, dia punya akurasi warna 100% sRGB dengan layar resolusi 2K. Itu satu ya, nilai plusnya di harga 17-18 jutaan. Lalu juga untuk opsi upgrade-nya pasti ada. Lalu SSD-nya dia NVMe Gen 4. Jadi ini kencang banget. Lalu yang nggak kalah penting untuk sebuah laptop gaming entry level,
dia sudah pakai 2 buah fan, sehingga itu sangat mencokong konsistensi performance-nya itu tadi. Iya, jadi ininya ini sangat bisa diandalkan di kelas laptop entry level gaming gitu. Ini udah oke banget. Recommended. Kita masuk yang nomor 4. Nomor 4 itu ada MSI Bravo 15C7VF. Ini definisi laptop gaming price to performance aja. Di harga 18.999.000 kamu udah dapat Ryzen 7 7735HS, RTX 4060, terus juga poin menariknya adalah di RAM bawaannya sudah 16 GB, DDR5, dual fan juga, dan RTX-nya tuh 105 watt loh Kak Riko, kan tinggi ya, termasuk tinggi. Dan di tabel skor Fire Strike-nya di nomor 9, jadi dia ini ada di antara laptop harga 25 jutaan ke atas. Dengan harga 18 Dengan 19 harga juta lah ya. 19 juta, ini ya sangat beda banyak gitu loh ceritanya. Artinya dibandingkan dengan IdeaPad Gaming 3 yang sebelumnya ya, itu selisih sejuta tapi naik prosesor, RAM, GPU itu naik semua. Iya, teman memang yang perlu diperhatikan adalah karena fokus utamanya adalah performance, jadi mungkin nggak bisa ngomel-ngomel banyak ya perkara display ataupun desainnya ya Kak Riko ya. Ya mungkin nilai minusnya seperti biasa MSI nggak ada Office, jadi nilai minus ya. Cuman kalau kita ngomong dari sisi perkembangan AMD-nya, dari dulu Alpha, Bravo, Delta, dia AMD dengan AMD. Kali ini kita cukup mengapresiasi Cilen karena AMD berani menggandeng Nvidia untuk jadi discrete GPU-nya. Jadi kesannya jadi naik kelas. Naik gitu. kelas dong pastinya. Walaupun ya kalau secara performance AMD dari sisi benchmark sintetis dibandingkan dengan Intel generasi ke-12 atau ke-13 dengan range harga yang sama, itu AMD kalah secara sintetis, tapi secara performance konsistensi itu sangat bisa diandalkan. Terbukti juga waktu kalian looping 20 kali, 10 kali ya biasanya R20. 10 kali R20. Itu rata banget performancenya. Laptop ini sebenarnya nggak cuma sekedar laptop gaming ya, saat dia menggandeng Nvidia, otomatis kalau kalian pakai gaming, gas saja, gitu ya. Kalau untuk pakai desain, render, gas saja. Kalau kalian sebagai programmer atau mau programming AI, Python gitu ya, ini gas saja. CUDA core, Tensor core-nya jalan semua. Jalan semua, dan memang dia dapat poin yang cukup oke ya, dapat di 7,5 poin waktu aku review kemarin. Tuh. Sisanya memang seperti yang Cilen tadi katakan, no complaint ya. Artinya di 18 juta, performance tinggi, konsistensi bagus, lalu juga TGP-nya juga nggak kecil-kecil amat. 105 watt tuh cukup tinggi lah ya. Ya, otomatis tinggi. Mungkin bodinya pakai polikarbonat, layarnya pakai IPS level, tapi so far nggak jelek-jelek banget. Nggak ada masalah waktu dipakai secara real ya, meskipun memang by data mungkin terlihat kurang, cuman secara penggunaan real itu jujur nggak ada masalah sih gitu. Yes, jadi laptop ini sangat kita rekomendasikan. Sekarang kita nomor 3. Oke. Di tengah-tengah ini jujur aku awalnya agak bingung ya mau naruh siapa. Cuman akhirnya aku ambil MSI Cyborg 15 A12VF. Dan ini aku ambil juga berdasarkan penjualan di store. Nah, akan ada alasan dan memang akan jadi unpopular opinion karena banyak teman-teman di YouTube ya komentar kalau MSI Cyborg ini kayak banyak gimmick, terus juga apaan performa nggak jelas seperti itu Kak Riko. Cuman dari segi penjualan di atas di toko itu gimana Kak Riko? Ya memang secara faktanya dibandingkan dari semua laptop yang kita bacakan nanti ya, ini paling tinggi sih Cilen. Jadi memang kamu masukin di nomor 3 itu dia kaget banget sih. Dan kalau dari sudut pandangnya customer, kita sudah ngomongin di sales nih Cilen ya. Sudut pandang customer, Intel itu punya sentimen positif lebih baik dibandingkan AMD. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dari positioning SKU-nya sendiri, MSI Cyborg itu menggantikan MSI GF63 yang keterangan dari pihak MSI atau dari pihak trainer MSI GF63 itu hanya didaki sampai tahun 2023 aja. Oh, bentar lagi tiada sudah. Betul, selepas itu ya akan berganti full ke MSI Cyborg. Iya. Nah, yang ketiga dari sisi upgrade jika dibandingkan dengan MSI GF63 ini cukup banyak Cilen. Pastinya secara desain pun ya aku udah bisa melihat kalau target marketnya dia adalah para mahasiswa. Bener, dan itu market paling gede ya. Dan market paling gede. Kenapa? Karena mahasiswa itu kan di masa kita tuh masih belajar, belum bisa menemukan yang benar-benar bakal sampai profesional gaming atau profesional editing. Jadi MSI Cyborg ini menurutku benar-benar
pas banget di tengah-tengah. Dan secara desain guys, ini juga paling tipis loh daripada semua laptop gaming yang ada di sini. Bener, back covernya juga keren ya. Back covernya tuh keren loh ini juga secara desain. Meskipun memang nggak nyala-nyala, cuman jika dibandingkan sama yang lain, ini tentu pasti paling modern, gengsi banget gitu. Transparan juga ya. Transparan gitu, ada translusennya, itu suatu hal yang memang bagus. Apalagi secara chassis dan juga engselnya pasti juga jauh lebih baik daripada seri GF63. Bener, karena sentimen negatif ke GF63 itu ke ranah itu ya. Iya, selalu. MSI itu ingetnya apa? Engselnya kak, selalu. Tapi walaupun ini data dari pihak service center, karena kalau saya sendiri punya license MSI service center ya, di generasi terakhir GF63 itu masalah engsel sudah sangat minim. Beda banget seperti generasi mungkin 2 tahun laluan. Sekarang sudah jauh lebih bagus, cuman sentimen negatifnya masih tetap ada. Makanya pastinya. Ini gebrakan yang cukup bagus dari MSI. Jadi akan meneruskan mendiskontinukan GF lalu diganti oleh MSI Cyborg. Tapi kita nggak ngomong yang bagus-bagus doang. Iya. Nilai minusnya apa? Untuk sebuah laptop harga 20 juta kurang 1.000 ya. Pasti bakal banyak kaum mendang-mendingnya di laptop ini. Iya, mungkin kalian pasti setuju. Ini pasti setuju sama saya. Yang pertama apa? Fan-nya cuma satu, hanya 3 buah heat pipe. Jadi untuk sebuah laptop harga segini agak disayangkan memang. Tapi surprisingly dia sama lolos uji stress test loh. Juga. Yes, memang karena salah satu alasan kenapa dia lolos uji stress test, untuk GPU-nya dia tidak menggunakan TGP yang full power. Iya, cuman di 45 watt aja. Cuman tetap aja in real life kalau lagi dipakai itu nggak ada masalah sama sekali, tetap kerasa kencang juga kayak gitu. Dan hasil poin akhirnya itu ada sekian poin. Kita sekarang sudah ada di nomor 2. Ada tipe apa, Cilen? Di kedua itu ada Acer Predator Helios 16. Ini memang laptop monster terbaik dan juga high end. Tapi kenapa aku masukin ke nomor 2? Karena jujur menilai dari harganya. Harganya memang sangat tinggi, hampir menyentuh 40 juta rupiah. Iya. Gitu. Cuman memang yang diberikan oleh Acer itu sangat baik sekali ya. i9 Gen 13900HX lagi. Ya. Terus RTX 4070 full power lagi. Terus juga layarnya ini 16 inci IPS panel, 2K resolution, rasionya 16:10, refresh rate 240, color gamut nya udah 100% DCI-P3. Oh ya maaf, di sini tuh nggak ada laptopnya karena sudah terjual gitu loh ceritanya, sold out. Main kan ini. Tapi kalau untuk kalian yang memang tujuan utamanya cari laptop yang kenceng, mungkin kalian nggak akan suka laptop ini. Tapi di laptop ini mungkin ada lebih dari itu ya. Jadi nggak cuma sekedar spesifikasi baru, kenceng gitu untuk main game selesai, nggak. Nah, untuk nilai plus dari laptop ini sendiri, yang pertama dia punya segala sesuatunya semuanya rapi. Rapi banget, desainnya rapi. Contoh kayak keyboardnya, kita berdua kemarin sudah coba dan itu sangat bagus banget, rapi banget gitu. Rapi banget, kayak nggak ada celah, lalu ada LED di belakang cover screen-nya gitu ya. Itu keren loh, bagus itu banget. bagus banget. Dan dia ini memang di Firestrike ya dapat 25.000 sekian poin, itu nomor 7. Jadi memang nggak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan Lenovo Legion 5 Pro tadi. Atau mungkin yang Sultan Titan. Wah, yang Titan itu juga beda lagi. Dan untuk bagus. poin akhirnya ada di 8,4. Jadi memang bagus, secara desain pun juga oke. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin sebelum ditutup ya, nggak cuman kenceng, yes memang laptop ini kenceng, tapi nggak cuma sekedar itu, tapi layarnya dia menggunakan IPS dengan resolusi 2K 100% DCI-P3. Iya, dan itu susah ya kata Kak Riko ya. Bener, kalau memang kalian punya spesifikasi kayak gini cuma sekedar untuk main game kok sayang ya. Mending lari ke nomor 1 nanti yang kita jelasin. Tapi layar IPS-nya ini bener-bener beda banget sama OLED, karena memang laptop ini saya yang riset ya waktu itu ya. Beberapa hari saya bawa juga, saya pakai. Dibandingkan dengan OLED, layar IPS-nya lebih enak di mata, nggak gampang capek juga. Dan kita bisa dapat refresh rate yang tinggi dan itu susah dijangkau oleh layar OLED. Gitu. Ya ini 240 Hz juga. Jadi memang secara fitur nggak ada yang dikurangin. Bagus banget. Yang untuk desain, render, ini cocok. Kalau di poin nomor 2, untuk kalian yang kaum mending rakit PC atau beli laptop, harusnya poin nomor 1 ini kalian setuju.
Dan tadi kita sudah spill. Ada seri apa, Cilen? Di sini ada Lenovo Legion 5 Pro 16 IRX Ya, 8. Dan ini juga yang terbaik dan terpopuler karena udah dapat 17.000 views juga di YouTube channel kami, Kak Riko. Di harga 31 juta sudah dapat i9 Gen 13 800 HX lagi, RTX 4060 140 watt lagi, udah DDR5 16 GB dan 1 TB SSD NVMe Gen 4. Bisa dikatakan ini yang paling kencang untuk sebuah Intel Core i9 dan RTX 4060 yang full power. Yes, dan ini juga kelihatan ya di tabel Firestrike yang kalau saya gadget udah kumpulin, dia ini di list nomor 4, udah masuk top 5 nih di poin 25.372. Udah sekelas laptop-laptop high end banget nih. Titan aja mungkin di harga 70 juta kalau nggak salah ya terakhir Iya. ya gitu ya. Harganya 2 kali lebih murah. Harganya 2 kali lebih murah. 2 kali lebih Dan murah. kalau dibandingkan dengan hasil yang udah diperoleh sama Predator Helios 16 itu jauh lebih tinggi. Tetap laptop ini punya sisi negatif, walaupun kita puji terus ya dia full power banget. Bayangin untuk sebuah laptop harga 31 juta yang kurang ya, apa Kak Riko? nggak ada Thunderbolt. Iya. Padahal di Nitro dia punya 2. Dan itu juga yang dikeluhin sama viewers YouTube juga banyak. Kenapa kok nggak dikasih Thunderbolt? Ya jangan tanya saya, tanyakan kepada pihak Lenovo. Kenapa kok tidak ngasih Thunderbolt di laptop gaming yang udah high end banget? Ya, layarnya dia juga sama-sama menggunakan layar 2K, Cilen. Sama-sama 2K, terus Yes. 165 Hz. Lalu juga 100% sRGB. Nah itu juga, jadi memang aku sih ngerasa tetap aja ya laptop gamingnya Lenovo itu all rounder. Buat gaming oke, buat ngedesain pun juga oke, tetap aja. Betul. Dan kalau kita ngomong laptop gaming itu sebenarnya nggak cuman sekedar mungkin refresh rate-nya tinggi 240 Hz gitu ya, Iya. tapi sistem pendukung yang lain seperti performance, spesifikasi segala macam itu nggak dukung, akhirnya ya buang-buang Buang-buang aja speknya spesifikasi ngapain gitu loh. Kamu pakai 240 Hz, ternyata spesifikasimu atau kamu main game nggak sampai segitu ya percuma. Iya sama aja. Nah, kalau untuk Lenovo yang sekarang yang mungkin Legion 5 Pro ini itu kesannya bener-bener pas dan 165 Hz-nya akan kepake. Overall kenapa dia juga di nomor 1 ya? Kembali lagi secara spek dan juga penggunaan dia ini yang paling realistis dan juga yang dijanjikan juga nggak neko-neko gitu loh Kak Riko. Kayak tadi yang 165 Hz gamenya juga bisa segitu memang, nggak buang-buang spek gitulah istilahnya. Dan ada lagi, kalau kalian keluarin duit 31 juta, ya after sales-nya harus kalian perhatiin juga. Ada 3 tahun ADP. Jadi saat posisi kalian pakai untuk 3 tahun ke depan, kalau memang mengalami kendala entah itu human error deh, itu kalian nggak perlu pusing mikirin biaya. Apalagi memang di laptop gaming sering banget ya Kak Riko terjadi kerusakan, contoh kayak overheat gitu kan ya kali ya. Betul. Dan Satu lagi. kecolok listrik terus ya Colok otomatis. listrik jadi baterainya mungkin yang kenapa-kenapa. Dengan ADP-nya Lenovo pastinya laptop ini aman. Dan ini juga terbukti guys, ada sempat salah satu viewers yang berterima kasih secara pribadi ke aku nih, karena dia habis nonton langsung beli Lenovo ini. Tapi Lenovo memang Legion ini nggak kaleng-kaleng. nggak kaleng-kaleng. Bagus banget. Dan ya overall dari kelima laptop yang udah kami sebutin memang masih belum menyangkup laptop gaming yang harganya entry level. Cuman next time lah ya kita lihat, siapa tahu. Kalian mau akan komen ada. aja? Kira-kira mau nggak dibuatin video untuk entry levelnya? Komen Kalian di bisa komen bawah. sebanyak-banyaknya. Atau mungkin ada hal-hal ketidaksetujuan mengenai 5 laptop Laptop ini? yang sudah kita bahas ini. Kalian bisa komen juga, khususnya nomor 3. Khususnya nomor 3 karena itu mungkin bukan mungkin ya, ini unpopular opinion, jadi pasti bakal banyak perdebatan sih gitu. Sekian video review kita kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan terkait langsung tulis aja di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa like videonya kalau suka. Dan kami juga ada toko di Jalan Maijen Panjaitan nomor 6 Malang, hanya di kota Malang. Jadi kota lain itu hoax. Tapi untuk tahun depan kita ada di kota sebelah, nantiin aja. Yes, jadi jangan lupa follow sosial media kami biar nggak ketinggalan update terbaru dari Galosa Store. Dan kita ada e-commerce juga Cilen, Yes. kalian bisa cek di sini, entah di mana nanti ditaruh. Kalian bisa cek juga, jadi nggak perlu jauh-jauh datang ke Malang. Yes, and see you on the next video. Bye bye.